Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hari ini pengurapan dan hadirat Tuhan kami rasakan di tempat ini melalui puji penyembahan yang luar biasa. Maka kami percaya Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap anak-anak di tempat ini. Untuk itu Tuhan, biarlah pengurapan yang baru ada di tempat ini. Kami percaya ketika kami melangkah dari rumah menuju tempat ini, Tuhan bekerja dan Tuhan melawat setiap kami. Dan ketika kami tiba di tempat ini, maka kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Amin. Bahkan mujizat itu, tanda heran dan ajaib, kami bawa pulang ke tempat kami masing-masing. Maka tidak hanya kami yang merasakan hadirat-Mu Tuhan, keluarga kami juga mengalami, usaha bisnis pekerjaan kami juga aman. Segala puji dan hormat Tuhan berkati ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya membawakan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu orang yang berharap kepada Tuhan. Yang mau berharap kepada Tuhan, katakan amin. Amin. Orang Kristen itu begitu suka sekali berdoa kepada Tuhan, tetapi yang dia doakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Maka kadang-kadang doa yang dia sampaikan seperti tidak dijawab, bahkan tidak dijawab. Tuhan bilang begini, jangan-jangan kamu salah berdoa. Yang kamu doakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara terkasih, tujuan kita berdoa itu bukan apa yang kita mau Tuhan turuti, tetapi kita berdoa kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan, supaya kehidupan kita semakin hari mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara ngobrol sama orang yang di pasar yang jual ikan asin, lama-lama saudara akan tahu harga ikan asin, dan saudara lama-lama akan bau ikan asin. Setuju? Tapi kalau saudara ngobrol sama orang yang penjual parfum, lama-lama saudara akan wangi dan tahu parfum yang asli itu seperti apa, parfum yang tidak asli itu seperti apa. Dan saudara harus tahu bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu harus memiliki DNA, nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya pengharapan saudara tidak lagi pengharapan yang sekedar hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi pengharapanmu, pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Kalau pengharapan kita itu benar kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita khawatirkan, bukan lagi kekhawatiran soal makan, minum, dan pakaian, tetapi kekhawatiran kita soal mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya kalau kita lihat Alkitab dikatakan jangan hendaknya kamu khawatir soal makan, minum, pakaian. Tetapi apa yang harus aku khawatirkan? Yang harusnya saudara dan saya khawatirkan, kalau setiap hari saudara tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kadang kita nih Pak ya, nggak khawatir kalau nggak baca Alkitab, nggak khawatir kalau nggak saat teduh, nggak khawatir kalau nggak nyembah Tuhan, nggak khawatir kalau nggak melakukan ketaatan firman Tuhan, nggak khawatir kalau tidak melakukan karunia-karunia. Kita lebih khawatir kalau kuota habis. Kita lebih khawatir kalau nggak lihat status orang yang lagi healing guys, healing. Kita lebih khawatir kalau misalnya kita mau makan apa. Kita nggak khawatir kalau kita nggak mempersiapkan uang kolektor. Kita lebih khawatir selesai ibadah bisa makan apa. Tetapi paradigma itu harus diubah. Saudara harus menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas dan waras. Yang setuju katakan amin. Colek kanan kiri bilang dengerin tuh. Amin, saudara. Karena hari-hari ini kita harus menjadi anak Tuhan yang cerdas dan waras. Banyak orang cerdas nggak waras. Akhirnya ketika usahanya goyang, rumah tangganya goyang, sering sekali masalah uang membuat keluarga hancur. Bahkan kita dengar suami istri polisi. Tetapi gara-gara gaji ke-13 suami salah pakai. Dia pakai buat judi online katanya. Istrinya marah. Suami istrinya malah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dia bakar suaminya. Seandainya dia gereja di DPD Permata Pamulang Pak, mungkin hal itu nggak terjadi. Amin. Kita dengar berapa bulan yang lalu satu keluarga di penjarinya bunuh diri gara-gara masalah keuangan. Saya renungkan lagi seandainya mereka bergereja di GPD Pamulang, mungkin mereka nggak akan lakukan seperti itu. Saudara bersyukur ada di tempat
Amin. Saudara ada di rumah Tuhan. Rumah yang penuh dengan pujian penyembahan. Gitu ya. Rumah yang diberikan dengan kesukarelaan dan kerelaan. Tadi pas kolektor, Pak Gembala di sini, Pak saatnya persembahan. Saya tanya, oh nggak diumumkan ya Pak? Lalu Tuhan ingatkan, karena pemberian itu harus sukarela. Nggak dipalak lagi saudara. Mari kita beri persembahan. Nggak begitu ya saudara ya. Tapi hari ini, kita harus memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan, kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Yesaya, saudara. Alkitabnya, dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Mari kita buka sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, atau orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mendapat kekuatan baru. Catat baik-baik. Kalau saudara berkata, aku adalah orang yang berharap kepada Tuhan, seharusnya setiap saat kita mendapat kekuatan baru. Kita tidak lemah menghadapi situasi apapun. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan seperti orang yang lagi nunggu bis. Bukan orang-orang yang berdiam, yang pasif. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara, hasilnya dikatakan mendapat kekuatan baru. Saudara yang dikatakan mendapat kekuatan baru, maka di dalamnya ada exercise, ada latihan iman, ada proses yang harus dihadapi. Tidak mungkin orang yang bisa ngangkat ton yang berat, yang barbel yang 50 kilo, kalau tidak dimulai dengan 1 kilo. Amin. Kalau tidak dimulai dengan 10 kilo. Sampai akhirnya dia bisa mendapat kekuatan yang baru dengan kekuatan yang lebih banyak, dengan beban yang lebih besar. Kalau saudara berkata, aku berharap kepada Tuhan, maka hidupmu harus siap menghadapi setiap proses yang baru. Karena di dalam Tuhan itu ada progres. Kalau Tuhan proses, nggak boleh protes. Yang setuju katakan yes. Amin. Jadi kalau Tuhan proses, itu berarti akan ada progres, ada hasil. Makanya jangan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut kayak bangsa Israel, 40 tahun nggak kelar-kelar menuju tanah perjanjian. Stop sungut-sungutmu, stop menggerutu, stop mengutuki, stop saling menyalahkan. Kalau keluarga lagi diproses, jangan salahkan suamimu, jangan salahkan istrimu. Tetapi suami istri harusnya duduk bersama-sama. Cari wajah Tuhan, nanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena di situ ada kekuatan baru. Kalau di dalamnya ada kekuatan baru, berarti di dalamnya ada otoritas. Saudara kalau baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-26, firman Tuhan katakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang manusia katakan amin. Amin. Lihat kiri kanan saudara, itu manusia bukan? Itu manusia yang menurut gambar rupa Allah. Pak, Bu, jangan sampai saudara nyanyi di tempat ini, nyatakan haleluya, sampai rumah haleluya, ribut haleluya, dan jangan sampai keluar kata-kata kutuk. Kalau lagi marah, jangan sampai suami atau istri dikatain dengan dasar suami bodoh, dasar istri nggak tahu diri. Anaknya bingung, loh gue diciptakan dari DNA bodoh dan tak tahu diri. Akhirnya apa terjadi? Keturunannya jadi keturunan yang susah diingat. Tapi hari ini, kalau saudara bilang, aku mau berharap kepada Tuhan, maka poin yang pertama, nanti-nantikan Tuhan. Yang mau menantikan Tuhan, katakan amin. Amin. Gimana Pak cara menanti-nantikan Tuhan? Suka baca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan katakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang setuju katakan amin. Amin. Kapan kekuatan itu datang?
Kapan kekuatan itu bisa kita rasakan? Ketika beban ada dalam kehidupan kita. Orang yang akan bisa diuji kalau dia tidak pernah mengalami proses dan beban. Iman saudara tidak akan bisa dibilang kuat kalau saudara tidak pernah mengalami proses iman. Ya, setuju kan? Suatu hari Pak, istri saya jemput anak saya pulang sekolah. Anak nomor 2, namanya Esther Emanuela Papahan. Jemput sekolah jam 2. Lalu Esther bilang sama mamanya, "Ma, aku haus." "Oh iya, mau minum apa nak?" "Mau minuman cetan dong." Yang tahu cetan katakan amin. Waktu dia bilang mau minuman cetan, saudara, mamanya bilang gini, "Nak, mama nggak punya uang." "Ya udah, Dede doa aja kalau mau cetan." Kalau istri menjadi tiang doa tuh begitu. Beda kalau istri tiang garam ya saudara. "Oke Ma," gitu. Jam 2 dari sekolah sampai rumah saudara jam 2:30. Sampai rumah 2:30. Saya buka gerbang. Tiba-tiba di atas pagar saudara ada minuman cetak. Ada 4 lagi saudara. Dia tahu ada bapaknya, ada mamanya, ada kakaknya, ada adiknya. Yang hebatnya lagi itu cetak. Rasanya kesukaan keluarga kami. Hazelnut coklat. Lalu si Esther "Yes!" dia bilang. Saya bilang, "Nah, jangan yes dulu. Takutnya GoFood salah kirim." Kita yes aja, sekarang kan GoFood suka salah kirim. Terus gimana Pak? Simpan dulu di kulkas. Lalu saya tanya sama satpam dekat rumah, "Pak, chat time siapa ya tadi di atas pagar rumah?" "Saya nggak tahu Pak." "Ada Gojek nggak?" "Saya juga nggak lihat Pak." "Oh gitu Pak?" "Iya." Akhirnya simpan di kulkas. Lalu anak saya, "Pak, kapan kita eksekusi?" Saya bilang, "Tunggu ya nak, jam 3. Jam 3 nggak ada Gojek datang, eksekusi." "Oke Pak." Saya lagi baca-baca buku di ruang tamu. Anak saya datang, "Pak, udah jam 3, eksekusinya." "Tunggu dulu sayang, kita tunggu jam 5. Jam 5 kalau nggak ada, eksekusi." "Oke." Datang jam 5 sudah. Anak saya datang ke saya, "Pak, gimana? Udah jam 5 nih." Tapi hati saya belum tenang. Saya lihat ke pagar, takutnya ada Gojek. "Pak, Gojek Pak, salah kirim." Gitu. Lalu istri saya masih di kamarnya. Lalu saya sudah bilang sama anak saya, "Nah, tunggu ya sekali lagi." "Kapan Pak?" "Jam 7 malam. Jam 7 kalau tidak ada, kita sikat." "Benar ya Pak?" "Benar saudara." Datanglah jam 7 malam saudara. Anak saya datang, "Pak, gimana?" "Ambil nak, kita eksekusi." Duduk kami berempat di sofa. Bahasa Jermannya kami ocok lah itu saudara. Kami minumlah saudara sampai habis cetak. Dan sampai hari ini nggak ada Gojek yang kehilangan cetak. Saudara, catat nih. Kalau haus, kira-kira minum air putih bisa. Tetapi kalau saudara menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, jangankan kebutuhan, keinginanmu juga akan Tuhan penuhi. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu takaran hati. Berkat anak Tuhan itu nggak natural. Berkat anak Tuhan itu supranatural. Apa yang manusia tidak bisa lakukan, Tuhan mampu lakukan. Bisa kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Poin pertama saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dia punya me time sama Tuhan. Tetapi kalau saudara 1x24 jam, saudara tidak kasih waktu yang terbaik kepada Tuhan, saya mohon, jangan harap antara hati, perkataan, dan pikiran bisa selaras. Jangan harap engkau bisa kemampuan, kekuatan untuk menghancurkan setiap benteng-benteng musuh. Jangan harap engkau bisa mendapatkan damai sejahtera. Karena firman Tuhan katakan, orang yang memiliki ketenangan hati, dia seperti ditanam di tepi aliran air, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
yang menghasilkan buahnya pada musim. Amin saudara. Lalu ayatnya nggak berhenti sampai di situ. Lalu dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Wow. Bahwa orang yang memiliki me time, waktu sama Tuhan, berdiam diri sama Tuhan, maka dikatakan di sini dia mendapat kekuatan yang baru. Lalu orang yang berharap kepada Tuhan, yang memiliki waktu sama Tuhan, poin yang kedua dikatakan dia seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Pak, Bu, saudara terkasih, bahasa Inggris terbang itu punya dua arti. Satu fly, yang artinya mengepakkan sayap, terbang. Yang satu lagi soar, yang artinya membentangkan sayapnya. Raja wali yang anak-anak, kalau ada badai, ada angin kencang, ada angin topan, itu raja wali anak-anak selalu mengepakkan sayap. Apa risikonya? Sayapnya akan patah dan dia akan jatuh. Orang Kristen yang tidak dewasa sering sekali ketika ada masalah, ada badai, dia marah, dia ngamuk, dia cemas, dia khawatir, dia terus mengepakkan sayapnya. Akhirnya masalahnya nggak selesai, kehidupannya semakin terpuruk. Tetapi jadilah Kristen raja wali yang dewasa, yang kalau ada masalah, saudara berserah kepada Tuhan. Penyerahanmu kepada Tuhan itu yang membuat engkau mengepakkan sayapmu. Justru badai itulah yang membuat engkau naik terbang tinggi. Amin. Ketika engkau naik semakin terbang tinggi, saudara, maka engkau akan melihat masalahmu bukan semakin besar, masalahmu semakin kecil. Bukan hanya kecil, engkau tahu jalan keluar dari masalah. Seperti orang yang kerja di lantai 3 sama orang yang kerja di lantai 30, Pak. Lantai 30 bilang gini, bro, pulang yuk. Lantai 3 bilang gini, bro, jangan pulang. Gua lihat dari jendela gua dari lantai 3 tuh jalanan macet. Lantai 30 bilang gini, bro, macetnya itu cuma sampai lampu merah. Selesai lampu merah lancar. Cara pandang Kristen dewasa, cara pandang Kristen yang terus naik ketika ada badai, cara pandangnya melihat masalah itu berbeda. Yang ngerti kata-kata. Tapi kalau nggak dewasa, saudara, dia akan pakai kekuatan sendiri. Gimana ya bayar utang? Gimana ya bayar ini? Dia pakai kekuatan sendiri. Dia doa sih, tetapi dia juga pakai kekuatan sendiri. Oh, gadaikan aja rumah. Oh, ngutang aja dulu. Tanpa dia berpikir bagaimana cara melunasinya. Akhirnya hidupnya akan terlilit dan terlilit. Tapi Kristen yang raja wali, saudara, perhatikan. Kristen raja wali selain dewasa, hidupnya terakhir. Hidupnya disiplin. Kalau saudara hidupnya tidak teratur, sia-sia doa kita. Karena tujuan kita berdoa, mendengar apa yang Tuhan katakan, dan Tuhan mendengar apa yang kita serukan. Dua-duanya simpel. Bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan. Di dalamnya menantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Lalu yang kedua, di dalam dia menantikan Tuhan, dia siap diproses untuk menjadi dewasa. Yang ngerti katakan amin. Tanpa kedewasaan, pengharapan kita kayak anak-anak. Masalah dikit nangis, masalah dikit nangis, nggak ditegur dikit tersinggung, nggak disalamin dikit baperan. Akhirnya apa? Nggak pernah dewasa. Tapi Kristen yang dewasa, matanya cuma tertuju kepada Tuhan. Matanya cuma tertuju kepada Tuhan. Waktu dia sakit, waktu dia beban berat, waktu dia ada masalah, dia cuma bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan adalah gunung batu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Pak, Bu, ayo, kalau kau bilang aku berharap kepada Tuhan, jangan pakai embel-embel mengandalkan manusia, apalagi sampai menjilat manusia. Jangan. Dan kita sebagai hamba Tuhan, kita yang dipelihara Tuhan,
bukan orang kaya, bukan juga orang-orang yang kaya. Saya, istri sekeluarga, selalu hanya berharap kepada Tuhan. Ketika pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Lalu apa berhenti sampai Raja Wali dewasa? Bukan. Ayat itu berkata, saudara, kalau saudara lihat, makanya Yesaya 40 ayat 31. Nanti saudara renungkan lagi. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya lama merenungkan ayat ini. Ini seperti teka-teki, seperti tebakan, saudara. Apa ya? Berjalan, berlari, tidak menjadi lesu, berjalan, tidak menjadi lelah. Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, jemaat Tuhan tempat ini. Saya bagi dua, rombongan para nabi dan para rasul. Apa ya? Ketika dikatakan berlari, tidak menjadi lesu, berjalan, tidak menjadi lelah. Kira-kira apa? Yang sebelah sini. Berlari, tapi nggak jadi lesu. Jalan, tapi nggak jadi lelah. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu jawabannya datang satu ketoprak satu bungkus dan Pak Ibu. Jawabannya itu harapan. Ngomong kanan kiri harapan. Kalau saudara selesai ibadah, lalu Pak Edi bilang, Bapak Ibu, selesai ibadah, kita lari ya, 10 kilo. Mau nggak saudara lari? Mau nggak? Kalau saya nggak mau. Saya akan tanya, Pak, larinya mau kemana? Yang kedua, tujuannya apa? Kok saudara mau diajak lari tapi nggak tahu kemana-mana? Tapi kalau Pak Edi bilang, kita lari 10 kilo. Saudara lari 10 kilo, pas sampai di garis finish, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada jawaban doa. Kira-kira saudara mau lari? Kalau sudah lari 10 kilo, udah nyampe kira-kira 200 meter lagi ke garis finish. Larinya makin pelan apa makin kencang? Kira-kira tambah semangat apa tambah lelah? Kenapa? Ada harapan di situ. Yang ngerti katakan amin. Makanya kenapa orang Kristen itu malas berharap? Karena nggak pernah lihat harapannya seperti apa. Malesnya gue berdoa. Udah doa dari pagi, siang, sore, malam. Doa sampai guling-guling. Tuhan nggak jawab. Ternyata bukan Tuhan nggak jawab. Kitanya yang salah berharap. Kita doa, Tuhan tolong ya punya rumah, amin. Tuhan tolong ya sekolah anak, amin. Tuhan tolong ya mau liburan jaga rumah ya, amin. Lah Tuhan security, Tuhan pembantu, kan bukan. Seharusnya sama Tuhan tanya dulu, amin saudara. Kenapa? Karena orang yang berharap pada Tuhan, poin yang pertama, dia menanti-nantikan Tuhan. Poin yang kedua, punya perencanaan. Punya rancangan. Tadi saya sudah kasih umpama. Kalau kita diajak lari sama orang yang punya perencanaan, kita lari 10 kilo, di sana ada harapan, kita mau. Tapi kalau kita lari nggak tahu arahnya kemana, jangan dong melelahkan. Maka poin yang kedua, orang yang berharap kepada Tuhan, dia mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita buka ayatnya. Yeremia 29 ayat ke-11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah Firman Tuhan. apa rancangannya? Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. yang percaya katakan amin. Amin. Saya ulangi, saudara perhatikan ya. Firman Tuhan, sebab aku ini, kata Tuhan. Ini Tuhan yang mengetahui rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Keren gak saudara? Sebelum saudara lahir, sebelum kita ada, Tuhan sudah merancang. Blueprintnya sudah ada. Dari saudara bayi lahir dari janin sampai kita meninggal, Tuhan sudah perencanaan. Bahwa rancangan Tuhan dikatakan bukan kaya.
ngomong kanan kiri, bukan kaya. Tapi rancangannya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu berkat, Pak. Kaya itu belum tentu berkat. Yang ngerti katakan amin? Makanya saudara, orang kaya belum tentu diberkati, tapi orang yang berkati itu pasti kaya. Setuju? Oh iya. Orang kaya masa nggak diberkati? Oh iya. Orang yang diberkati itu punya waktu untuk ibadah, punya waktu untuk kumpul sama keluarganya. Buat apa saudara kaya? Rumah luasnya 10 kilo, meja makan 17 meter panjangnya. Betul? Tapi suami istri jarang ngobrol, anak-anak jarang ngobrol. Udah nyampe meja makan, hidangannya mewah, babi panggang, babi rica, dan babi bebele. Tetapi suami duduk sini main handphone, istri duduk sini main handphone, anak main handphone. Semua mukanya buruk, nggak ada ngobrol. Apakah itu damai sejahtera? Yang damai sejahtera itu saudara, sekalipun hari Senin makan tempe bacem, hari Selasa tempe orek, Rabu tempe mendoan, Kamis tempe rendang. Tapi kalau hati penuh damai sejahtera saudara, makannya cukup. Pas hari Jumat suaminya tanya, masak apa lagi mah? Tempe rebus. Jangan masak, ayo kita pergi ke lapu, kita cari babi panggang. Sampai lapu-lapunya tutup. Pulang ke rumah, makannya, tapi rasanya tetap tempe, nggak bisa diubah. Tapi kalau hati penuh damai sejahtera sukacita, suami istri gandengan tangan sama anak-anak, itu nggak bisa dibeli. Amin saudara. Saudara bisa pergi liburan kemanapun, healing guys, healing. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, pulang billing statement datang, pusing. Tapi kalau ada damai sejahtera saudara, Tuhan yang memberikan pas dan indah pada waktunya. Amin dan saudara. Poin yang kedua, orang yang berharap kepada Tuhan, hidupnya mengikuti perencanaan Tuhan. Saudara punya perencanaan dalam hidup? Kalau saudara nggak punya perencanaan dalam kehidupan, maka seringkali kita menjadi orang yang hopeless. Bahkan hidupnya nggak teratur. Orang yang hidupnya nggak teratur, berarti nggak punya nilai. Rancangan Tuhan saudara sebelum kita lahir bukan rancangan kutuk, tapi berkat. Apakah Tuhan melahirkan kita? Apakah Tuhan menciptakan manusia pakai kutuk saudara? Enggak. Rancangan Tuhan itu bukan sakit, tapi sehat. Rancangan Tuhan itu bukan miskin, tapi kaya. Rancangan Tuhan itu bukan ditolak, tapi diterima. Makanya Yesus datang ke muka bumi ini saudara, untuk mengembalikan ini, menjadikan segalanya jadi baik lagi. Yang ngerti katakan amin. Makanya dia datang ke muka bumi, dia lihat, waduh, keadaan manusia mulai gak baik. Apalagi yang ada di permata Pahura. Makanya dia datang, supaya dia ubah kutuk menjadi berkat. Miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh. Itu rancangan Tuhan. Lalu kenapa hidupku masih sakit ya Pak? Masih miskin ya? Masih terkutuk ya? Karena kita keluar dari rancangan Tuhan. Kalau saudara tidak taati firman Tuhan, tidak ikut aturan main Tuhan, maka kita seperti pohon yang tidak baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kenapa? Mengikuti aturan daripada akar pertumbuhan. Tapi pohon yang tidak baik saudara, maka dia akan dipotong, dibersihkan, bahkan dibuang. Mazmur 117 ayat 107 saudara dibaca di rumah ya. Ayat kedua, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Itu ada ayat. Mereka disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Kita tahu upah dosa adalah maut, kematian. Kita suka dibilang ini, lu gak boleh begini, dosa. Jangan begini, dosa. Apa sih dosa? Kan gitu. Saya jelaskan sebentar tentang dosa, supaya saudara melihat dosa itu bukan barang yang mengerikan, tapi barang yang tidak ada guna dan artinya. Dosa itu bahasa aslinya harmatia. Harmatia itu artinya meleset, tidak tepat pada sasaran.
Nah, jadi kenapa manusia jangan berbuat dosa? Supaya manusia tidak melakukan hal-hal yang keluar daripada rancangan Tuhan. Simpel kan, saudara? Kenapa saya nggak boleh mencuri? Karena Tuhan sudah memberikan berkatnya. Maka jangan mencuri. Kenapa jangan membunuh? Karena Tuhan tidak memberikan kita hal untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tapi kalau saudara ikutin tracknya Tuhan, ikut rancangan Tuhan, lihat, saudara akan atur dengan baik. Di sini ada beberapa anak muda. Sudah atur belum? Kira-kira nanti nikah umur berapa? Ada yang sudah pacaran? Kalau sudah pacaran, saya selalu bicara kepada anak-anak rohani kami. Adik-adik, kalau mereka pacaran, saya akan tanya, nikahnya kapan? Kalau nikahnya belum tahu, di bawah jangan pacaran. Karena ujung-ujungnya pasti dosa. Kenapa saya terapkan begitu? Karena saya belajar dari diri saya. Ketika saya bertobat, saya pacaran sama istri saya. Saya bilang, kita pacaran 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena umur 25 saya menikah. Oh, nggak mau Pak, pacaran aja dulu. Saya nggak mau. Oke, ada di saya. Ayo kita pacaran. Selama 7 tahun itu kita punya perencanaan. 3 tahun kita saling kenal. Tahun ketiga keempat kita mulai tunangan. Dari tahun dari keempat sampai ke-7 kita mulai plan. Nikahnya mau di mana? Anaknya mau berapa? Tinggalnya di mana? Setelah menikah, perencanaan lagi. Nanti anak sekolah di mana? Yang luar biasanya istri saya ketika anak-anak masih TK, dia bilang begini, Pak, nanti anak kita sekolahnya kuliahnya nanti di Alam Sutra. Tahun 2005 tuh belum ada kampus di Alam Sutra. Tapi istri saya bilang begitu. Dia sudah punya rancangan perencanaan. Benar, saudara. Pas anak saya kuliah di Alam Sutra, bagian saudara-saudara merencanakan. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara merancang dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti semuanya terjadi. Kita tes ya. Saudara yang belum punya rumah nih, makanya saudara cari apa dulu? Rumahnya dulu apa uangnya dulu? Bagi dua nih, para nabi dan para rasul. Para rasul belum punya rumah nih, makanya saudara cari apa dulu? Rumahnya apa uangnya? Apanya? Rumahnya. Uangnya ya. Yang sebelah sini? Uangnya. Saya ulangi perkataan saya ya. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Kalau saudara perlu rumah, yang saudara cari apa dulu? Uang dulu apa rumah? Rumah. Kita yang mempersulit hidup kita. Yang dicari ya rumah. Kok dicari uang? Kamu tuh bayar rumahnya, Pak. Emang udah tahu harga rumahnya berapa? Memang kalau udah dapat uangnya jadi itu di rumah. Sering sekali pas uangnya datang, rumahnya nggak jadi. Makanya saudara, perencanaan. Yang ngerti kan? Karena kalau saudara berencana, maka alam semesta dan Tuhan akan bekerja di kita, saudara. Ini kami saksikan. Ketika kami mulai nikah, istri saya tanya, Pak, kamu mau punya rumah seperti apa? Kalau aku mau punya rumah mah, halaman depannya luas, belakangnya luas. Kayak rumah-rumah di village, rumah di kampung. Masih bisa dengar suara ayam, suara orang nyapu. Bener ya saudara ya? Dulu kan waktu masih zaman dulu, masih bakar sampah. Wah, masih punya pintu belakang, pintu depan. Rumah sekarang udah gak ada pintu belakang. Kan kasihan kalau dikejar pinjol. Oh gitu. Kalau kamu, saya tanya sama istri saya. Kalau aku mau rumahnya tuh nggak mau bertingkat. Kenapa? Nanti kan kalau nanti udah tua kita tinggal berdua. Capek lah naik ke atas. Iya juga. Yes. Tahun 2020 dan tanah mulai bangun. 2020 bulan Maret COVID. Betul saudara. Itu baru jadi bangunan 50%. Saya lagi di Kalimantan, jadwal pelayanan pada di cancel semua karena COVID, tidak ada pelayanan. Kami keluarga pendeta hamba Tuhan yang hidupnya ngeri-ngeri sedang.
Karena bukan full timer gereja yang dapat gaji. Saya juga bukan gembala, bukan juga kerja di dunia sekuler. Setiap hari kami berharap sama Tuhan, lutut dan iman menjadi modal kami. Tapi puji Tuhan, 2021 Januari, rumahnya selesai. Dari mana cari duit? Cari Tuhan. Karena saya percaya, kami percaya. Kenapa kami berharap kepada Tuhan? Karena sebelum kita jadi 5 hari penciptaan itu buat kejadian. Ketika Adam dan Hawa belum diciptakan, Tuhan jadikan semuanya. Poin yang kedua, orang yang berharap sama Tuhan punya perencanaan. Anak-anak muda udah punya perencanaan. 5 tahun ke depan mau jadi apa? 10 tahun ke depan mau seperti apa? Yang membuat kita gak punya nilai karena kita gak punya rencana. Yang membuat kita gak punya nilai karena kita gak disiplin dan tidak teratur. Maka kadang kita kalah sama anak-anak dunia. Anak dunia rajin, kerja keras dan segala macam. Mereka menang dalam karunia. Kita menang dalam buah roh. Tapi anak Tuhan harusnya kalau penuh Roh Kudus, orang penuh Roh Kudus bukan bahasa rohnya yang kencang. Tapi orang yang penuh Roh Kudus, karunia dan buah roh itu bekerja sama-sama. Yang ngerti katakan amin. Poin yang kedua, memiliki perencanaan. Ya, saudara yang suami istri, setiap minggu punya rencana kan itu jalan berdua. Opa-oma yang sudah usia lanjut, yang senior, masih jalan ke puncak kan naik motor berdua. Naik motor dong berdua. Asik. Saya sama istri saudara selalu punya waktu healing berdua. Gak harus mahal. Cukup dari depan rumah ke Alfamidi di depan gandengan tangan. Yang penting healing. Nanti selesai ini naik motor puncak berdua. Lebih pelayan. Saudara harus menciptakan bukan keadaan yang menguasai kita, tapi kita harus menguasai keadaan. Rancangan. Amin. Kalau saudara punya rancangan, semuanya jadi. Nikahnya mau seperti apa? Jodohnya seperti apa? Speknya harus ada. Betul nggak? Ya, kalau speknya ada kan enak. Istri saya waktu berdoa milih jodoh, dia tulis speknya. Yang takut Tuhan, nggak ngerokok, nggak suka marah, nggak mukul, nggak main tangan. Dia lupa yang terakhir, yang ganteng. Tapi nggak apa-apa, dapatnya yang tampan. Saudara harus tulis. Amin. Karena ketika saudara dijadikan, Tuhan tuh meeting. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Yuk kita akan jadikan manusia. Enggak secepat yang kita baca. Seperti apa ya? Oh, menurut gambar dan rupa kita. Luar biasa. Kalau saudara hidup dalam rancangan Tuhan. Kalau saudara punya sakit, organ tubuhmu udah ada yang rusak. Jangan minta sembuh. Yang namanya rusak minta ganti. Yang mau katakan amin. 2005, lambung saya hancur Pak. Akut Pak ini. Muntah darah setengah ember. Dirawat di rumah sakit. Waktu dirawat di rumah sakit, diambil darah. Dokter nggak tahu sakitnya apa. Lalu dokter bilang harus dibelek. Saya bilang, Dok, tidak satu pisau operasi pun menyentuh tubuh saya. Kalau Tuhan mau ambil nyawa saya, silakan ambil. Tapi kalau Tuhan masih mempercayakan kami untuk melayani, Tuhan beri kasih. 3 hari, saudara. Diambil darah. Pak, Bapak narkoba ya? Pendeta, Dok, masa narkoba? Oh maaf Pak, salah diagnosa. Diambil lagi darah saudara. Pak, Bapak peminum ya? Kayaknya ada hepatitis. Dok, minumnya paling 1 sloki sebulan sekali. Minum apa Pak? Anggur penjamuan. Dokter yang bilang, Bapak bercanda aja. Dokter serius banget. Karena hati yang gembira adalah saudara disehat ke rumah sakit, cek, kontrol, tiba-tiba ada sakit, pulang tuh gak bahagia. Mau dikasih makan apa juga gak selera. Betul gak saudara? Makanya kekuatan orang Kristen tuh happy, bersuka cita.
Filipi 4 ayat 4, dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Sukacita itu bukan ajakan, bukan himbauan, tapi keharusan. Saudara bilang, Pak Pendeta, gue bersukacita tuh gue punya 2M, gak perlu jadi anak Tuhan. Setan juga begitu. Yang membedakan saudara jadi dari anak Tuhan sama anak yang lain adalah apapun keadaan, kau tetap bersukacita. Gak saling menyalahkan, gak saling menuduh. Kau bersukacita. Kalau saudara bersukacita, berkat Tuhan datang. Setuju saudara? Amin. Setuju saudara? Amin. Oh iya. Pernah keluarga saya diajak teman jalan. Saya teruskan dulu yang sakit. Nah, ketika itu sakit saudara, lalu dokter bilang, Bapak harus bilang, saya doa sama Tuhan. Tuhan, lambungku sakit Tuhan. Aku gak mau Tuhan sembuhkan. Kenapa saudara? Karena sakit mah yang akut itu gak enak. Saya ngalami dari SMP saudara. Itu udah muntah darah, hitam saudara. Saya mau Tuhan kasih lambung yang baru ya Tuhan. 14 hari di rumah, saya bilang sama dokter, saya pulang aja. Pak, tapi sakitnya belum tahu nih sakitnya. Nggak apa-apa. Nanti kalau meninggal di jalan kita nggak tanggung jawab. Ya Tuhan bertanggung jawab. Sampai di rumah, saya doa. Tuhan bilang, puasa ya. Jadi hanya minum air putih dan makan bubur yang tanpa rasa. Oke Tuhan. Setiap saya minum air mineral, saya bilang dari Yesus, dari Yesus, dari Yesus. Pak Bu, hari kedua mau bawa air besar, mohon maaf, itu takut dia minta ampun. Lutut saya sampai gemetar. Karena kalau itu keluar berarti bocor lagi, hitam lagi, drop lagi, drop lagi. Tapi terus saya percaya iman. Sampai saya ingat di hari ke-14, waktu saya buang air liur, air liurnya udah normal. Biasanya kalau buang air liur saya hitam. Saya beraniin buang air besar, udah normal. Lalu saya coba makan yang punya rasa, normal. Sejak 2005 itu sampai hari ini demi Tuhan, saya gak pernah sakit malam, gak pernah sakit lambung lagi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau saudara punya perencanaan, hidup ini jadi indah. Tapi orang yang punya rencana, hidupnya asal-asalan, gegabah, suka teledor. Kenapa? Karena gak teratur. Kalau saudara teratur, ketika kami menikah, ternyata kalau nikah itu harus bayar listrik ya. Biasanya kan waktu bujangan gak pernah bayar listrik. Mulai atur. Punya anak harus sekolah. Doa sama Tuhan. Nanti kalau punya anak, pusingnya jangan soal listrik ya, soal anak. Udah anak sekolah, Tuhan pusingnya jangan soal anak. Ada kita atur. Nah orang yang teratur rupanya saudara, dia punya rasa tanggung jawab. Jadi setiap kami dapat berkat, dapat uang, istri saya langsung sisihkan. Yang pertama buat perpuluhan. Ini nggak ada toleransi. Nggak bisa, lebih bagus kami nggak makan daripada perpuluhan buat Tuhan, nggak dikasih. Dan tidak mungkin kami nggak makan. Kenapa? Perpuluhan itu bukan soal uang. Perpuluhan soal penyembahan dan kepercayaan. Ketika itu engkau berikan, maka Tuhan disenangkan karena saudara percaya. Habis itu, habis perpuluhan 30% tabungan supaya akhir tahun bisa jalan-jalan. Habis itu sisanya baru buat keperluan dan segala macam baru buat makan. Kalau saudara bisa dipercaya soal keuangan, maka saudara bisa diberkati. Dan setuju katakan amin. 2 poin yang hari ini saya berikan. Orang yang berharap kepada Tuhan punya waktu sama Tuhan, yang di dalamnya akan menimbulkan efek kekuatan baru, yang di dalamnya siap diproses menjadi raja wali yang dewasa, yang di dalamnya dia tahu dia semakin semangat karena ada harapan yang akan dia capai. Lalu poin yang kedua, orang yang berharap kepada Tuhan, maka dia punya perencanaan. Karena Tuhan sudah merancang damai sejahtera, maka dia rancang hidupnya. Kalau kau masih kuliah, sekuliah yang benar. Kalau saudara menjadi pengusaha yang benar.
Kalau saya jadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga nggak sulit kok. Tinggal atur waktu. Kapan nyuci, kapan masak, kapan main handphone, kapan belajar, kapan bekerja. Jangan bolak-balik. Dibolak-balik maka kita akan mengalami keterpurukan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, hamba telah menyampaikan isi hati. Kami hanya minta kesempurnaan daripada-Mu. Setiap kami punya doa dan harapan. Harapan kami akan menjadi baik kalau kami punya waktu menanti-nantikan. Harapan kami menjadi baik kalau kami mau menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan kami memiliki harapan yang menjadi baik kalau kami punya semangat untuk mengejar harapan ini. Tetapi semuanya ini bisa kami lakukan kalau kami memiliki hati yang mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan keluarga kami, apa rencana-Mu dalam kehidupan anak-anak kami, apa rencana-Mu dalam kehidupan bisnis usaha kami. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan berkati jemaat-Mu di GBDI Permata Pamulang di tempat ini, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bernilai, anak-anak Tuhan yang dihargai. Kami berdoa, kalau kami berharap kepada-Mu, maka kutuk kami berubah menjadi berkat, sakit kami menjadi sehat, miskin kami menjadi kaya, keterolakan kami menjadi penerimaan, ketidakpenghargaan menjadi kehormatan bagi kami. Hamba terus selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.